pertama itu ini tentang riset gitu sih Bu. Kalau paper itu kapan ya Bu suatu itu bisa disebut bagus gitu? Kurang kencang Pak Liha, saya kurang. Agak keredam gitu ya. Pak suaranya. Oh iya. Ini kedengaran nggak? Coba lagi. Ya. Jadi kemarin saya bikin list pertanyaan gitu Bu sama Mehmet. Terus pertanyaan pertamanya kapan suatu paper itu bisa disebut bagus gitu Bu? Kapan sebuah paper bisa disebut bagus? Ya. Bagus. Kapan sebuah paper bisa disebut bagus? Iya Bu. Oke. Jadi pernah dengar Scopus nggak? Pernah Bu. Nah, jadi kalau biasanya kalau paling nggak ya di Indonesia itu standarnya itu paling nggak papernya itu terindeks. Terindeks ini maksudnya kalau Scopus tuh kayak Google-nya nyari paper. Jadi kalau misalnya bisa dicari di Scopus papernya, nah itu sudah tergolong bagus. Nah, tapi kan, kalau udah terindeks di Scopus, nanti itu ada ranking-rankingnya lagi. Jadi kalau biasanya pernah dengar orang bilang ada Q1, Q2, pernah dengar nggak? Pernah Bu, itu kayak kualitas papernya gitu ya Bu, jatuhnya? Ya, kualitas papernya. Jadi kalau misalnya papernya bisa diterima di jurnal Q1, nah itu biasanya itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang diterima di Q4 gitu. Jadi biasanya paper tuh terindeks di Scopus. Kalau udah masuk ke Q itu biasanya terindeks di Scopus. Nah, yang terindeks di Scopus itu nanti dikategorikan lagi berdasarkan QQ-nya itu. Nah, dari mana taunya QQ itu? Itu tuh lihat di yang namanya websitenya itu namanya Skimago, coba. SCIMAGO. Nah, di situ nanti dimasukkan nama jurnalnya, nah nanti ketahuan itu jurnal masuk kuartil berapa gitu. Jadi kalau nulis paper itu nggak bisa misalnya saya nulis paper hari ini gitu ya, terus bulan depan udah publish, nah itu jarang sekali. Nah, beda sama paper di conference, namanya tuh proceeding. Jadi kita nulis paper itu bisa dipublish di proceeding, bisa dipublish di jurnal. Nah, proceeding ini biasanya lebih gampang. Jadi biasanya mahasiswa S1 tuh biasanya kita masukkan tulisannya ke proceeding. Jadi itu lebih gampang terbitnya, lebih cepat, tapi bukan tergolong jurnal yang bagus. Tapi untuk S1 itu sudah bagus lah gitu dibanding tapi kalau S2, S3 itu biasanya dimintanya di jurnal publikasinya. Jadi kan ada teman-teman ada conference misalnya di ITB terus disuruh tulis 2 halaman gitu hasil TA-nya. Nah, itu bisa. Itu terindeks di Scopus tapi tidak masuk ke jurnal yang kuartil-kuartil tadi itu. Kalau orang ngadain kayak conference gitu, itu siapa aja bisa ngadain di Scopus itu atau gimana ya Bu? Kalau yang ngadain Scopus yang ngadain conference itu biasanya universitas yang ngadain. Itu kalau di ITB itu yang paling sering itu kayak FMIPA itu sering tuh ngadain conference. Jadi nanti yang mau ikut daftar gitu. Nah, memang kalau mau masukin ke conference itu biasanya itu harus ada dosennya. Jadi nggak bisa mahasiswa masukin tulisan sendiri gitu. Jadi biasanya kalau memang mau ikut conference itu coba kontak dosennya, Bu saya mau ikut. Nah, biasanya kalau dosennya itu juga ada dana biasanya nanti conference itu kan perlu register. Itu minimum itu 2,5 juta itu per orang. Jadi kalau misalnya ada dosennya, itu dosennya biasanya ada dana itu buat seperti itu. Nanti bisa dibayarin sama dosen. Kalau di tempat saya itu biasanya saya bayarin kalau emang mau.
dan mau nulis, mau ikut conference, nah nanti saya akan bayarin kamu ikut gitu. Bu, berarti kita tuh nge-submit paper yang bagus tuh ke sebuah jurnal gitu ya, Bu? Bukan kayak paper ini dilihat rankingnya berapa, ke Q berapa baru dimasukin ke Q berapa gitu, Bu? Jadi kalau papernya udah selesai, itu nanti disubmit ke jurnalnya. Nah, jurnal itu nanti kita pilih mau coba ke Q berapa dulu gitu. Nanti pas disubmit itu belum tentu diterima, itu bisa di-reject, bisa disuruh revisi, nah itu lama biasanya. Jadi nanti kalau papernya udah jadi, ini aja, didiskusikan aja dengan dosennya, kira-kira ini kemana ya Bu ya, cocoknya jurnalnya, coba kesini dulu. Nah kalau di-reject ya udah masukin ke jurnal yang lain, yang cocok gitu. Oh, oke, Bu. Mungkin ada yang mau nambahin pertanyaan di topik ini? Silahkan. Mau nanya, tapi sebenarnya masih belum terlalu kebayang kayak si Q1 sampai 4 itu tuh kayak berdasarkan apa gitu sih Bu itu tuh? Biasanya yang paper di Q1 itu biasanya tuh banyak dirujuk orang biasanya. Jadi paper-paper yang pernah dengar Nature gitu-gitu nggak? Science, nah itu tuh jurnal yang bagus banget, banyak dirujuk orang, nah itu biasanya masuknya ke sana. Jadi biasanya berbanding lurus dengan jumlah rujukan di jurnal tersebut. Jadi kalau misalnya banyak dirujuk orang itu dia pindah apa ya? Pindah liga gitu. Jadi kalau makin banyak dirujuk orang dia pindah ke atas, makin dilupakan orang dia turun. Nah, itu dia setiap tahun itu dievaluasi sama penerbit. Jadi dikategorikan biasanya berdasarkan jumlah rujukannya. Oh, berarti jurnalnya itu kayak ada rankingan berkalanya gitu Kak Bu, tiap tahun dia bakal pindah peringkat gitu? Iya, sama kayak universitas kan ada ranking-rankingnya juga. Nah, jurnal itu juga ada ranking-rankingannya juga. Biasanya berdasarkan jumlah rujukannya. Sama jumlah ini lagi, penulisnya dari berapa banyak negara. Jadi kalau misalnya makin banyak penulisnya dari banyak negara, nah itu kuartilnya juga pindah ke atas gitu. Jadi makanya kalau misalnya jurnal nasional itu biasanya di Q4, di Q3 karena penulisnya orang Indonesia aja. Dan yang mensitasi pun biasanya nggak banyak gitu. Nah, beda sama jurnal yang Nature gitu kan, itu kan dibaca banyak orang, itu citasinya banyak, nah biasanya itu di atas. Nah biasanya kalau Q1 itu juga susah ditembusnya. Jadi biasanya itu dalam 3 hari udah dikembalikan, tidak memenuhi kualitas jurnal, dibalikin. Ya udah kita coba jurnal yang lain. Gitu. Berarti jatuhnya orang di jurnal Q1 itu lebih responsif gitu ya Bu, si jurnalnya dalam melihat kualitas papernya gitu? Jadi ada namanya rejection rate ya. Jadi kalau rejection rate-nya itu bisa sampai 80%. Jadi 80% dari jurnal yang disubmit itu chance keterimanya itu cuma 20%. Nah, itu ada biasanya ditulis, ada rejection rate-nya. Oh, itu tuh ngelihatnya di Simago juga ya Bu? Berarti? Ya, di Simago juga itu ada. Dikasih tahu. Oke Bu. Terus kalau misalnya kalau keadaannya di ITB gitu, kebanyakan dosen sering nge-publish jurnal ke mana ya Bu biasanya? Sebenarnya tuh ITB itu lagi maksa-maksa dosennya untuk publish ke Q1 gitu. Cuman kalau mau di Q2, Q3 tuh masih boleh. Tapi nilai kan kita jadi dosen tuh ada angka kreditnya. Nah, kalau publish di jurnal Q1 itu angka kreditnya lebih tinggi. Jadi kalau mau jadi dosen juga, nah itu insentif, angka kredit segala macam itu di Q1 tuh lebih tinggi. Di proceeding tuh kecil sekali angkanya. Berarti kayak bounty-nya lebih gede gitu lah ya Bu? Ya,
Jadi nanti dicoba juga misalnya untuk tugas akhir ya, baca satu paper yang publish di jurnal Q1, terus baca satu paper yang publish di jurnal Q4. Nanti pasti kamu bisa ngerasain beda kualitas menulisnya. Di jurnal Q1 tuh biasanya tulisannya itu tuh bagus-bagus, datanya juga bagus-bagus gitu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ini apa lihat? Sudah jelas? Bu, tadi suara saya kedengeran nggak? Kayaknya barusan screen-nya freeze ya barusan. Saya ngeliat mukanya diem aja gitu. Kalau suaranya Bu? Kalau suaranya sekarang jelas kedengeran. Ya udah. Terus kalau penulisan yang bagus tuh gimana sih Bu? Kayak kita ngebaca Q1 bagus gitu tulisannya. Ya, coba aja download satu paper yang agak mirip-mirip topiknya, terus nanti lihat beda kualitas. Jadi kalau jurnal yang bagus itu kan habis ngebaca, kita tuh kayak diceritain sesuatu dari awal sampai akhir, terus pas dibaca kesimpulan, oh ini tuh kayak gini ya gitu. Jadi ada sesuatu yang habis baca itu kayak terinspirasi buat ngelakuin hal yang sama gitu. Biasanya jurnal yang bagus tuh ada perasaan puas ketika membacanya. Ada juga yang jurnal kalau kita baca itu ya, tulisan orang baca ini tuh apa gitu, muter-muter, datanya nggak cukup, lompat-lompat, nah itu susah buat dibaca. Udah pernah baca paper kan, coba dilihat, download aja 2 paper, terus cek di Skimago ini tuh jurnalnya masuk ke kuartil berapa. Nanti bisa kelihatan gitu bedanya gimana. Ini Valiha ini lagi. Iya, kayaknya Kiara ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Atau ada yang lain? Nggak harus di jurnal juga sih, yang lain-lain juga sih. Lanjut pertanyaan selanjutnya kali ya. Ya. Kalau biasanya nih Bu, kalau misalnya lagi bikin paper gitu, kalau misalnya kayak kita tahu gimana cara kayak kita tahu oh ini tuh udah mentok gitu topik yang kita bawain gitu, atau ini tuh masih bisa diulik lagi gitu, kayak gitu tuh gimana tuh Bu kira-kira? Mentok ini gimana nih? Saya maksudnya ada yang perlu data tambahan atau nggak mau nulis lagi atau gimana? Nah, kemana dia? Keluar. Tiba-tiba hilang. Gimana tadi Kiara? Jadi maksudnya mentok di sini itu kamu merasa nggak mau lanjut atau ngerasa datanya udah cukup? Yang mana nih? Ada 2 kategori mentok kalau kamu nulis itu. Yang kedua. Ya, yang kedua yang ngerasa nggak mau, datanya udah cukup atau gimana? Nah, datanya itu cukup atau enggak itu gimana ya? Jadi kalau kita nulis paper itu kan nggak sama ya kayak nulis laporan. Laporan kan bisa panjang, terus datanya bisa banyak gitu ya. Sebenarnya kalau nulis paper itu kita tuh cuman tergantung tujuan apa sih yang mau dibuktikan pas nulis paper itu sih yang selalu diingat. Jadi kalau misalnya saya di paper ini saya mau membuktikan kalau misalnya konduktivitasnya naik setelah heat treatment misalnya. Jadi kita itu cuman papernya itu datanya itu cuman berhubungan dengan konduktivitas dan proses heat treatment-nya. Jadi nggak perlu semua hal yang misalnya uji mekanik itu nggak perlu, ya. Jadi selama datanya itu sudah cukup membuktikan kalau yang konduktivitasnya naik setelah heat treatment itu sudah cukup. Jadi nggak perlu uji mekanik, bahkan sampel kalau nggak perlu ya nggak perlu gitu. Jadi nggak harus semuanya karakterisasi harus dilakukan gitu. Jadi selama
tujuan kita, judulnya apa, tujuan papernya apa sudah terpenuhi dan itu sudah cukup. Jadi hal-hal yang nggak berkaitan dengan itu nggak perlu. Nah, beda sama laporan penelitian. Misalnya laporan penelitian mungkin sifat mekaniknya dibutuhkan, atau gambar SEM atau metalografinya perlu. Nah, itu beda. Jadi kalau paper itu, makanya paper biasanya cuma 4 halaman, 5 halaman udah selesai. Dan judulnya pun juga jauh lebih spesifik, nggak kalau kita kan tugas akhir studi tentang ini gitu, terus isinya bisa macam-macam. Kalau paper kan biasanya judulnya lebih spesifik. Kebayangnya gini sih Bu, kayak misalkan penelitiannya tuh saya kayak pernah dengar orang tuh meneliti, matematikawan tuh meneliti mencari angka di lingkaran gitu kan Bu. Dan kalau zaman dulu tuh caranya tuh kayak ngepartisi lingkaran tuh jadi beberapa sudut banyak gitu kan Bu. Nah itu kayak penelitiannya selama bertahun-tahun tuh kayak cuman ngepartisi semakin banyak aja sampai akhirnya ada satu orang nemuin metode kayak nyari itu bisa pakai integral gitu kan Bu. Intinya kayak ya ada penelitian kayak gitu. Itu kan berarti kayak apa ya, kayak penelitian dengan metode yang sama terus stagnan terus baru ada orang menemukan terobosan baru gitu kan Bu. Nah itu kayak kita tahu ini tuh penelitiannya udah stagnan dan kayak nggak mungkin berkembang lagi tuh gimana ya Bu? Penelitiannya stagnan. Sebenarnya susah ya untuk tahu kapan penelitian itu stagnan, karena pasti ada aja sesuatu yang bisa diimprove. Jadi susah sekali untuk apa ya? Mungkin ini bisa jadi misalnya nih ya, misalnya baterai ya. Jadi kalau misalnya itu sudah banyak banget di pasaran, hal-hal itu udah banyak banget dijual orang. Nah, itu kemungkinan penelitian di sana itu sudah mendekati stagnan. Jadi sudah susah banget dikorek-korek mana lagi nih yang mau. Tapi itu penelitiannya pasti akan jalan terus. Tapi untuk untuk dapetin breakthrough-nya itu akan lebih susah gitu. Dengan chemistry atau sifat fisik yang sama. Kecuali ada chemistry yang baru, nah itu kemungkinan nanti pada ngejar ke sana lagi. Kebayang nggak maksud saya? Jadi kalau misalnya, kapan sih kita tahu kalau penelitian itu udah stagnan? Lihat aja kalau udah banyak dijual orang, kalau di pasar ya, sudah banyak dipakai orang teknologinya, itu kemungkinan itu sudah mendekati stagnan. Kecuali kalau sudah ada direction yang baru, misalnya reaksi yang baru atau sifat fisik yang baru, nah itu kemungkinan bisa. Nah misalnya contohnya ini logam ya, logam itu kan udah lama sekali itu, udah ratusan tahun diuji orang. Jadi untuk meneliti di logam tuh sekarang tuh susah. Jadi orang sekarang beloknya kemana? Ke additive manufacturing misalnya, itu kan baru itu kan caranya udah beda dari logam-logam yang kita kerjakan di lab, metalografi gitu-gitu kan udah lama sekali. Jadi sekarang orang perginya ya ke additive manufacturing, pakai machine learning. Jadi itu daerah-daerah yang baru tapi masih berhubungan dengan logam. Jadi yang ngerjain metalografi itu udah susah sekali tuh. Kamu kalau menulis paper dengan metalografi itu sudah nggak susah lah. Ya. Jadi kalau nulis paper logam itu biasanya ya larinya ke 3D printing, additive manufacturing, atau machine learning, atau data driven. Perginya tuh ke sana sekarang. Atau perginya tuh ke skala Armstrong, kecil-kecil banget. Ya, mikroskopnya nggak bisa mikroskop optik lagi, pakai TEM yang benar-benar tinggi banget resolusinya. Di skala atomnya tuh gerak-gerak tuh kelihatan. Nah itu sekarang kalau di logam. Oke Bu, berarti kalau mungkin kayak pertanyaan gabut aja sih Bu, kayak bidang yang udah cukup stagnan di teknik material tuh kayak apa aja ya Bu sekarang? Logam menurut saya tuh dengan kapasitas kita di lab ya, itu logam tuh susah banget majunya. Dengan apa namanya ya, dengan
dengan fasilitas yang ada. Ya, jadi memang harus masuk ke arah yang tadi saya bilang, ke 3D, additive manufacturing atau 3D printing kayak gitu. Jadi dengan sekarang dengan metode metalografi, dengan uji mekanik itu udah susah ya. Jadi juga perlu juga ke arah-arah yang kayak bikin logamnya sendiri gitu. Jadi mau didop dengan apa, dicampurin dengan apa, kita kan nggak ada yang bikin di sini. Di lab kita nggak ada yang bikin kan, kebanyakan nguji terus barang-barang yang rusak terus kita lihat itu rusaknya kenapa. Tapi yang ini juga nggak bisa dibilang stagnan karena kebutuhan industri itu tetap ada. Jadi ini tergantung pasarnya. Jadi kebanyakan di tempat kita itu yang melayani kebutuhan industri. Misalnya ada rusak-rusak ya udah kita liatin failure analysisnya seperti apa. Tapi untuk riset kita terus terang itu susah karena fasilitas kita nggak kurang sekarang. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang mau lanjut di logam, tapi logamnya ya belajar additive manufacturing atau belajar dari segi simulasi atau apa, nah itu bakal berguna banget buat prodi kita. Soalnya ini kan sudah nggak ada nih, bapak-bapaknya udah nggak mungkin lagi masuk ke daerah sana. Tapi untuk kebutuhan industri kita tuh bagus gitu, jadi bisa masalah apa aja yang ada di industri itu di prodi itu bisa. Tapi untuk riset itu perlu ada dosen yang masuk ke daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Oh, oke Bu, terima kasih Bu. Mungkin lanjut aja kali ya, gimana sama Pak? Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya itu Bu, tentang novelty sih Bu. Kayak pertanyaan itu apakah si novelty ini bisa ditentukan di awal pembuatan paper gitu Bu? Awal pembuatan apa? Paper. Keputus barusan. Di penelitian tuh pada awal penelitian tuh kita bisa menentukan novelty gitu nggak ya Bu? Oh bisa itu jadi harus baca banyak paper dulu ya. Jadi screen kan sebelum penelitian itu kita kan literatur review dulu tuh ya. Jadi literatur review dilihat novelty itu kan artinya tuh novel ya, baru ya, berarti belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Jadi kamu pastikan aja yang kamu kerjakan itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Nah ini sebenarnya susah ya, maksudnya nggak harus 100% beda gitu. Jadi 25% beda pun nggak masalah. Satu parameter diganti pun nggak masalah. Gitu. Yang penting itu jelas kenapa mau dikerjakannya. Alasannya itu nggak bisa alasannya karena ini lebih murah, terus itu kurang kuat novelty-nya di sana. Jadi novelty-nya itu kalau bisa itu ada sainsnya di belakangnya. Ada alasan hipotesis, tahu ya hipotesis, jadi ada hipotesis yang mau diuji, jadi hipotesis yang mau diuji ini tuh hasilnya itu belum pernah dikerjakan oleh orang lain ya, jadi hipotesisnya nggak bisa saya pakai ini karena saya yakin kalau pakai ini jadi lebih murah, itu kurang kuat kalau seperti itu. Berarti kalau misalnya risetnya itu kalau misalnya di literatur review tuh misalkan proses pembuatan material melalui proses manufaktur A gitu. Terus si orang ini mau ngebuat paper dengan tulisan kayak pembuatan material dengan proses manufaktur B, karena kayak kalau misalnya proses manufaktur B ini ada kemungkinan struktur materialnya berubah, itu tuh termasuk novelty nggak Bu? Termasuk selama yang proses B ini belum pernah dikerjakan oleh orang lain. Kalau misalnya orang lain udah pernah ngerjain proses B ini, tapi kayak dia tuh nggak tahu alasan saintifik di belakangnya gitu, dan kayak datanya itu kurang kayak apa ya, kayak kurang representatif gitu lah Bu, itu bisa disebut novelty gitu nggak ya Bu? Bisa. Nah itu selama kamu jelaskan dengan baik di depan. Jadi memang cara menulisnya itu yang paling penting.
Bisa juga sebenarnya penulis A sudah pernah mengerjakan, tapi datanya kurang lengkap atau alasannya kurang jelas. Nah, di paper ini kita akan jelaskan lebih lanjut apanya gitu yang diimprove. Jadi itu di state aja. Yang penting itu nggak boleh copy kerjaan orang 100% sama. Jadi 20% berbeda pun tidak masalah. Yang penting alasannya itu jelas dan ada background-nya. Jadi nggak asal-asalan ujuk-ujuk tiba-tiba itu. Nah, nggak bisa seperti itu. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin pertanyaannya? Terima kasih, Bu. Ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Silakan. Kalau misalnya nggak ada yang mau nambahin, aku mau nanya gitu tambahan. Sorry, Kak. Oke. Kalau mau nanya sih, Bu, kalau misalnya novelty ini tuh harus gimana ya? Kayak S1 tuh harus ada novelty gitu nggak, Bu, dalam mengerjakan misalnya tugas akhir gitu? Kalau S1 sih biasanya enggak. Jadi yang S1 tuh sebenarnya diminta cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Kalau S1 tuh nggak harus sampai di sana. Cuman kalau misalnya ada rencana mau sekolah. Ini ada rencana mau sekolah dan sekolah S2-nya itu maunya tuh di tempat yang bagus. Gitu. Nggak universitas asal-asalan di luar, yang penting keluar negeri. Enggak. Jadi kalau misalnya kamu ada cita-cita, saya tuh maunya kayak MIT S2-nya gitu, misalnya gitu ya. Nah, itu tugas S1 itu tuh yang akan kamu ceritain di surat-surat segala macam. Jadi tugas S1-nya harus bagus gitu. Ini sih. Jadi kalau misalnya saya mau S2 keluar cuma mau main-main aja, yang penting nyobain tinggal di luar negeri 2 tahun lah buat S2. Nah, itu ya nggak apa-apa, S1-nya main-main aja nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada rencana, saya tuh mau ambil beasiswa LPDP, atau saya mau nyoba daftar di MIT, atau di Stanford, apa di mana gitu, atau di NTU, atau gimananya, saran saya sih tugas akhir sarjana S1-nya tuh harus wah lah gitu. Soalnya kan kayak saya nulisin surat rekomendasi, otomatis kan saya harus bilang ini tugas akhirnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Terus kamu juga pas nulis motivation letter kan juga mau nggak mau harus nyinggung-nyinggung sedikit tugas akhirnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya udah set, saya habis ini mau sekolah nyoba universitas yang bagus misalnya, ya berarti tugas akhir S1-nya harus digenjot sedikit gitu. Tergantung cita-cita seperti apa. Oke, Bu. Terus kayak cara kita tahu tugas akhir S1 kita tuh wah itu bagaimana ya, Bu? Kayak sepenglihatan saya tugas akhir kating-kating tuh kayak wah gitu, Bu. Cuman ngebandingin wah ini dengan kayak lebih baik dari yang lain tuh kayak gimana, Bu? Itu bisa ngobrol dengan dosen. Ini tuh gimana gitu. Ini termasuk yang bagus nggak, Pak? Gitu. Bisa nggak nih saya publish di jurnal, kira-kira masuk nggak ini? Gitu. Tanya aja. Jadi menurut saya sih kalau memang mau sekolah ya dari awal tuh dikomunikasikan aja. Jadi Bu, saya mau lanjut S2 nih. Kira-kira tugas akhir saya bisa ditulis paper nggak ya? Saya pengen nulis paper gitu. Saya pengen conference gitu, dikomunikasikan saja dari awal. Ya jangan kan kalau misalnya kamu ada inisiatif seperti itu, memang ada rencana dari awal, dan dosennya juga bisa ngatur gitu. Oh ya udah kita bikin yang agak susah atau gimana, diatur supaya nanti hasilnya selesai S1 itu bagus. Nah, kalau misalnya dari awal, kalau saya biasanya saya tanya, kamu mau gimana? Bu, saya mau kerja aja habis nih. Ya udah kayak gini aja nih TA-nya, yang penting selesai. Masih bagus tapi nggak ini gitu. Bisa jadi sambil TA mau internship, mau ngapain silahkan, nggak masalah. Gitu. Tapi kalau memang ada rencana S2 ya dari awal kita inikan gitu. Jadi kalau mahasiswanya emang niat, emang mau ya saya bisa, dosennya itu bisa biasanya ngarahin. Yang penting cerita aja dari awal, mau kayak gimana, rencananya setelah ini mau apa.
Jadi Oke. nggak, jadi jangan diem-diem aja. Tiba-tiba yang saya lihat itu diem ya, terus udah lulus, terus 3 bulan 4 bulan setelahnya ngubungin dosennya, Bu, saya mau lanjut S2 nih, minta surat rekomendasi dong, gitu-gitu kan. Jadi kan dosennya juga kaget gitu. Jadi mau tulis kayak gimana gitu. Sebenarnya nyari S2 itu bisa kamu mulai pas lagi mau selesai satu tuh udah mulai nyari gitu. Jadi jangan tunggu setahun 2 tahun terus baru nyari S2. Itu tenaganya itu apa ya, gapnya terlalu jauh nanti itu. Nggak sempet nyari-nyarinya. Oke Bu, tapi kayak seingat saya ada apa ya, jurusan di luar negeri itu yang sebelum S2 kayak harus ada 3 tahun misalnya pengalaman kerja gitu Bu. Nah itu kayak untuk meminta surat rekomendasi dari dosen tuh gimana ya Bu? Soalnya kayak kelihatannya itu gapnya udah cukup jauh gitu Bu. Ini biasanya yang minta pengalaman kerja itu biasanya MBA ya. Ya. Nah, kalau misalnya Science, Master of Science, Master of Engineering itu biasanya nggak ada minta pengalaman kerja. Tapi yang minta itu biasanya tuh MBA. Nah, MBA memang 3 tahun kerja itu memang lebih baik seperti itu gitu. Tapi dari awal sebelum lulus kasih tahu aja dosennya. Kalau MBA kan nggak perlu pengalaman di lab gitu. Yang penting pas kuliahnya bagus aja, orangnya organization skill-nya bagus, aktif di organisasi, pokoknya sibuk lah gitu pas S1-nya, jualan ini jualan itu nggak ada hubungannya. Tapi kalau misalnya S2-nya mau di engineering atau mau di science, nah itu otomatis kan pengalaman lab, pengalaman risetnya itu bakal dilihat. Jadi kalau rencananya mau jadi pebisnis, mau MBA, nggak masalah itu. Nah, itu surat rekomendasinya gampang, yang penting dikasih tahu aja ke dosennya, Bu, saya mau MBA, ya udah kamu kasih tahu aja ngapain aja selama kuliah. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin lanjut Ki, Ava. Oh ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kayak kalau misal baca paper tuh kayak itu kan Bu, ada keterangannya, misal dari siapa dari universitas mana, siapa dari universitas yang lain gitu. Dan itu biasanya seringnya kayak beda negara gitu Bu. Cara nyari partnernya gitu gimana ya Bu? Cara nyari partner itu kemungkinan mereka pernah ketemu. Kalau conference itu kan ketemu ngobrol gitu ya. Nah itu salah satunya di sana. Ada juga yang kayak pernah sekolah bareng gitu, terus kerja di tempat yang berbeda. Jadi nanti kontak-kontak lagi gitu. Itu juga bisa. Atau dikenalin sama teman, kenal-kenalan, nah yaudah gitu. Jadi memang kalau mau jadi peneliti, networking itu juga penting gitu. Nggak cuma orang bisnis saja yang butuh networking, peneliti pun butuh networking ya. Jadi jangan misalnya lanjut S2, lanjut S3 di luar ya. Terus dosennya di Indonesia dilupakan aja gitu. Itu kurang baik gitu. Ya, karena suatu saat pasti butuh kayak saya kadang-kadang masih bisa minta surat apalah ke dosen saya gitu. Itu saya masih kontak-kontakan sampai sekarang. Atau misalnya kalau kita submit paper pun, itu tuh kita tuh harus masukin nama reviewer ke jurnalnya. Siapa sih yang kira-kira cocok buat ngebaca paper ini? Nah, kalau kita nggak punya kenalan di luar, terus mau naruh nama siapa di situ gitu. Jadi memang kalau mau conference itu ya ketemu, nggak bisa duduk di pojok aja diem gitu, nggak bisa juga gitu. Jadi saya dulu juga bukan orang yang suka ngobrol kayak gini, saya juga nggak suka gitu. Saya paling nggak waktu mulai S3 itu saya biasanya duduk aja di pojok diem gitu. Terus saya dimarahin sama dosen saya, kamu kayak gitu kamu nggak bisa loh, dia bilang gitu kan. Sampai pernah saya conference itu, saya tuh dikasih kartu namanya dia 5 biji. Ini kartu nama saya 5 biji, kamu ngobrol sama siapa aja, kan tukeran kartu nama tuh. Kamu balik-balik conference kasih saya kartu nama 5 orang.
Kayak gitu, dia maksa saya buat ngobrol sama orang lain. Kayak gitu. Jadi dia kasih saya kartu. Jadi conference pertama itu 5, conference kedua 10. Kamu ngobrol sama 10 orang. Ini kartu nama dosen saya. Otomatis orang itu kan juga pasti ngasih kartu nama balik. Nah, itu saya pas pulang-pulang tuh saya ngasih kartu nama ke dia. Ini loh Bu, saya ngobrol sama orang ini. Terus dia nanya, sama ini kamu ngobrol apa? Sama ini kamu ngobrol apa? Dia pasti kayak gitu. Jadi memang apa ya, ya mau nggak mau harus ada relasi di luar gitu. Jadi salah satunya yaitu buat nulis bareng atau apply dana bareng, terus jadi reviewer kalau kita nulis itu. Oh, iya Bu. Terus mau nanya lagi Bu, ini OOT gitu sih. Saya pernah dengar cerita kalau misal di MIT tuh kayak rencananya tiap berapa bulan tuh mau publish ke Nature gitu. Emang Nature tuh sebagus apa sih Bu? Sebagus apa ya? Gimana ya? Bagus ya, jurnal jadi kan tadi kan saya bilang ada jurnal Q1 ya. Nah, di jurnal-jurnal Q1 itu juga ada rankingnya. Nah, itu tuh biasanya Nature itu di atas gitu, di ranking 1, 2, 3, 10 besarnya itu. Jadi makanya orang memang ngejarnya ke sana. Jadi selain Q1, Q itu tadi kuartil itu ada juga yang namanya, coba dilihat, impact factor. Nah, impact factor ini biasanya kalau makin gede itu makin ini. Makin susah ditembusnya. Kalau Nature tuh biasanya di angkanya 40, 30 gitu. Nah, sebagai perbandingannya jurnal ITB itu 0, biasanya. Ya, di ITB kan juga ada jurnal gitu ya. Jadi itu 0, biasanya impact factor-nya. Sedangkan Nature itu bisa di angka 40, 50 gitu angkanya. Oh iya Bu. Lanjut Matt. Tauki. Udah. Oke. Bu, kalau mau nanya OOT lagi sih Bu, yang soal kayak impact factor ini, kayak berarti apa ya, kayak jurnal kalau misalnya impact factornya 0, gitu, kayak sebenarnya jarang dibaca sama orang luar gitu ya Bu? Ya, jarang dibaca, jarang disitasi sama orang. Oke. Terus kalau misalnya di Indonesia tuh kayak ada nggak sih Bu kayak yang impact factor ini, nggak tahu sih kalau ngelihat di Simago ini kayak adanya SGR gitu Bu, kayak nggak kelihatan SGR sama index gitu. Ya, kalau impact factor itu biasanya di ininya, di homepage jurnalnya dikasih tahu. Jadi di Simago itu mereka nggak ngasih impact factor. Jadi di Simago mereka cuma ngasih rankingnya aja. Oh, oke Bu. Terus kalau di Indonesia tuh OT juga sih Bu, kayak yang cukup bagus jurnalnya ada nggak ya Bu? Di Indonesia itu jurnalnya UI setahu saya ada yang cukup bagus. Tapi saya lupa namanya apa. Di UI itu ada jurnal yang cukup bagus, tapi saya lupa namanya apa. Cuman di Indonesia itu lama suka progres dari kita submit sampai publish itu bisa sampai setahun gitu. Jadi udah ketinggalan duluan. Sedangkan kalau di jurnal-jurnal yang bagus di luar itu, jadi kita submit hari ini, itu dalam seminggu tuh udah bisa ketahuan kalau itu tuh bakal lanjut di review atau di reject gitu. Sedangkan di Indonesia untuk dapat rejection aja itu tuh bisa sampai sebulan. Jadi kalau pas kita submit paper itu ya, jadi itu tuh pertama kali itu akan dibaca oleh editornya. Jadi editor ini yang menentukan kalau paper ini bakal di-review atau enggak. Kalau menurut editor ini jelek, udah langsung dikasih di-reject. Tapi kalau menurut editor ini bagus, lanjut ke review. Jadi review ini akan dibaca sama orang-orang yang ngerti tentang topik yang kita tulis itu.
Nah, yang direview ini bisa 3 minggu, 4 minggu. Kalau menurut reviewer ini jelek, ya, kalau papernya perlu direvisi atau apa-apa, nanti dibalikin lagi, terus kita revisi lagi, terus disubmit lagi. Jadi itu bisa sampai 2-3 kali bolak-balik seperti itu. Berarti editor tuh kayak seseorang yang mengerti tata tulis paper yang baik gitu, sedangkan reviewer tuh kayak memang orang yang expert di bidang itu gitu ya, Bu? Ya, jadi review editor itu ngelihat secara general aja, ini papernya menarik atau enggak, nulisnya udah bagus atau enggak. Oke, Bu. Kalau Mungkin problem di Indonesia itu apa ya, Bu? Biasanya yang menghalangi kenapa di Indonesia itu nggak bisa maju gitu, nggak bisa naik gitu. Pertama apa ya? Yang pertama mungkin kualitas data ya, kualitas data karena mungkin fasilitas kita nggak sebagus yang di luar gitu. Jadi kualitas datanya mungkin nggak begitu bagus. Terus yang tadi juga novelty. Jadi novelty kita itu mungkin cuma 20% novelty-nya. Beda sama yang di Nature itu biasanya kebanyakan 100% novelty-nya. Jadi itu salah satu yang bikin kita tuh ketinggalan ya, kualitas data. Nah, kualitas data ini berhubungan dengan fasilitas kita. Terus novelty-nya kurang, terus nulisnya juga kurang biasa gitu. Jadi kalau misalnya walaupun hasil kita tuh bagus, kalau nulisnya nggak bisa bagus, ya itu sama aja nggak sampai pesannya. Nah, beda juga kalau misalnya sebenarnya apa ya? Sebenarnya datanya tuh nggak bagus-bagus banget, tapi kalau nulisnya jago itu bisa ini gitu. Bisa lewat ke jurnal yang agak lebih tinggi gitu. Intinya kayak sering-sering cari referensi jurnal bagus gitu ya, Bu, buat ngenulis juga. Benar. Jadi memang harus banyak baca, saya bilang tuh. Jadi pas baca itu kan kita jadi tahu, oh kayak gini ya nulis yang bagus, oh kayak gini ya novelty yang bagus itu seperti apa gitu. Dan bacanya juga jangan jurnal yang tahun 2000 atau tahun 1900 berapa gitu kan itu udah tua. Jadi kalau bisa tuh lihat jurnal yang 5 tahun terakhir, kan jadi tahu kira-kira kita bisa masuk dari mana nih. Oke, Bu. Makasih, Bu. Mungkin bisa lanjut yang lain. Gimana? Mungkin ini sih, Bu. Saya aja yang lanjut kayaknya. Mau nanya soal kayak kehidupan kuliahnya di Singapura gitu, Bu. Boleh nggak, Bu? Iya, silakan. Oke, Bu. Terus kalau misalnya dilihat-lihat kayak ada kayak ngelihat di LinkedIn gitu, orang-orang dari Singapura tuh biasa kayak mereka tuh bisa intern yang cukup lama gitu, Bu. Nah, itu kayak ada program tertentu gitu nggak ya, Bu, di sana yang bisa kayak nunjang intern mereka atau research mereka di sana gitu? Ya, jadi kalau di Singapura itu internnya 1 semester. Saya internnya 1 semester, 6 bulan, 7 bulan malah. Jadi memang ada 1 semester yang kosong, kita tuh suruh kerja di luar. Beda kalau di ITB kan enggak gitu. Dan itu tuh 10 SKS loh dihitungnya. Kalau saya dulu ya, 10 SKS dihitungnya. Jadi memang banyak, jadi beban kuliah saya tuh enggak. Saya ngeliat kuliah di Indonesia tuh banyak banget topiknya tuh banyak sekali gitu. Saya bandingin nggak kuat saya. Jadi kalau 3 jam, itu 3 jam tuh 2 jam di kelas, 1 jam tuh tutorial gitu. Kalau kita kan 3 jam bisa kuliah terus 3 jam gitu. Jadi saya tuh ada 1 semester yang benar-benar kosong, itu tuh buat internship. Itu tuh 7 bulan lamanya. Jadi makanya memang kurikulumnya memang seperti itu, makanya punya internshipnya banyak gitu. Dan juga pas libur itu tiap tahun itu libur itu juga pada internship biasanya. Jadi pas Juni, Juli, Agustus itu kan 3 bulan kosong. Itu biasanya pada internship juga.
Nah, itu dapat internship-nya dari mana? Kalau di sini kan nyari sendiri ya. Kalau di sana itu di kampusnya itu ada yang untuk 6 bulan itu tuh kita tuh kayak benar-benar kayak mau apply kerja gitu. Jadi kampus tuh ngasih list ini yang buka lowongan untuk internship, terus kita daftar kayak daftar kerja gitu. Ntar ada interviewnya, terus nanti saingan sama kayak misalnya tuh waktu saya S1 tuh yang paling jadi rebutan tuh internship di Exxon gitu. Karena gajinya itu kita digaji. Jadi 6 bulan kerja itu kayak dapat gaji lumayan gitu. Karena gajinya paling tinggi internship di sana. Jadi pasti pada rebutan ke sana, nanti kita interviewnya saingan sama teman-teman seangkatan. Jadi memang ada program dari kampusnya untuk internship yang lama gitu. Sedangkan kita kan di sini cuma 2 bulan gitu. Kalau menurut saya sih, kalau mau nyari internship ya cari sendiri aja. Jadi pas Juni, Juli, Agustus ini internship gitu. Jatuhnya kayak kampus Merdeka gitu ya, Bu, kalau 6 bulan gitu internnya. Oh, oke, Bu. Terus kayak internnya tuh bisa kayak ke badan riset kayak nasional gitu ya, Bu, kalau di sana? Bisa. Di sana kan juga ada yang seperti LIPI, Batan gitu-gitu kan juga ada di sana. Jadi itu bisa internet ke sana juga. Oke, Bu. Mungkin Ava, Kiara, atau Faik mau lanjutin? Mau tanya. Benar, ini suaranya sudah jelas belum ya? Jelas. Oke. Makasih, Bu. Mungkin mau tanya mengenai ada hubungannya dengan intern dan juga riset ya. Terutama ini mengenai riset di perusahaan itu, Bu. Dulu saya pernah intern juga di R&D dan QC, tapi masih sederhana banget di bagian produknya itu kan semen dan beton. Lalu saya sedikit tertarik itu cukup tertarik dengan dunia R&D dan QC di perusahaan seperti itu, Bu. Nah, lalu kalau misalnya di riset akademik itu apakah sama gitu, Bu, ya, dengan risetnya yang di perusahaan itu? Kalau perkembangannya itu seperti apa gitu? Kalau QC perusahaan kan biasanya memecahkan masalah yang udah ada gitu ya. Nah, kalau riset akademik itu biasanya kita nyari masalah sendiri. Nah, di sana. Jadi kita nyari masalah sendiri, kita pecahin sendiri gitu. Kalau QC di perusahaan itu lebih mirip sama sama failure analysis kali ya. Jadi ini rusak, terus kita cari gimana. Itu sih. Tapi misalnya bisa aja pas lagi ngerjain QC itu ketemu ada problem yang belum pernah diketemuin sama orang lain. Nah, itu bisa jadi kayak riset di akademik jadinya. Jadi kamu coba selesaikan masalah yang kamu temukan itu dari sisi pandang akademik. Oh ya, Bu, berarti mungkin secara sederhananya kalau riset di akademik itu mencari suatu hal yang baru, mulai dari masalahnya, sedangkan kalau yang di riset perusahaan itu apa yang ditemukan di perusahaan itu, Bu, ya? Gitu. Ya, benar. Mau izin bertanya lagi, Bu, mengenai ada hubungannya dengan perusahaan juga. Kalau misalnya skema kerjasama perusahaan dan researcher itu biasanya seperti apa, Bu, ya? Misalnya kan kalau kita melihat perkembangan itu kayak Samsung misalnya. Samsung kan dia 1 tahun itu mengeluarkan bisa sampai 20 seri HP gitu. Itu kan pasti ada R&D pengembangannya produknya kan, Bu. Dan dari tahun ke tahun ada pembaruan gitu. Tapi kan ada R&D-nya dan ada bagian perusahaannya gitu. Nah, itu skema seperti apa, Bu, kalau misalnya di itu? Kalau yang Samsung, perusahaan-perusahaan itu mereka punya divisi R&D sendiri. Ada divisi R&D sendiri. Jadi itu mirip kayak riset akademik. Jadi ada riset akademik di dalam perusahaannya. Jadi mereka ada R&D sendiri. Nah, di Indonesia ini belum ada. Kita belum sampai di sana. Jadi kebanyakan di Indonesia kan produksi. Jadi risetnya di Korea, terus dibikinnya di Indonesia. Nah, di kita tuh belum sampai di sana gitu. Kita belum belum ada yang
seperti itu. Jadi umumnya kalau kamu S3 pulang-pulang ke Indonesia ya jadi dosen atau jadi pejabat atau apa gitu. Jadi memang ladang pekerjaannya nggak banyak. Nah beda kalau kayak di Singapura atau di Korea itu kan perusahaan itu pasti ada R&D-nya. Nah itu S3 itu biasanya kerjanya di sana gitu. Itu mirip dengan riset akademik di sananya. Berarti kalau di divisi itu mirip gitu Bu ya dengan yang riset akademik gitu ya. Dan itu memang yang di hire di sana memang diminta orang-orang yang punya higher degree gitu, anak S2 atau S3 biasanya yang kerja di sana. Di divisi R&D itu mereka punya lab sendiri, punya alat-alat, mereka punya SEM, punya TEM gitu-gitu, mereka punya lengkap di dalamnya. Izin konfirmasi lagi Bu, kalau melihat berita itu kan Indonesia di ini ya, mohon maaf ada suara. Kalau di Indonesia itu kan ada investasi dari LG Chem, lalu ada dari CATL yang akan membuat industri baterai itu Bu ya, yang akan dibuat di Indonesia ini. Itu berarti kemungkinan untuk desain produknya, lalu nanti untuk komposisinya itu risetnya dilakukannya di luar gitu Bu ya. Di sini hanya manufaktur gitu. Kemungkinan besar di luar. Kemungkinan besar di luar. Itu kayaknya nggak akan dikasih ke kita kecuali ada syarat tuh dari kementerian harus transfer, harus ngasih tahu Indonesia kayak gimana buatnya gitu. Harusnya ada transfer teknologi, harusnya ada. Bu. Kalau misalnya pengen bisa mengembangkan diri di bagian-bagian R&D perusahaan itu Bu, kira-kira yang tadi yang mirip-mirip dengan R&D akademik gitu, itu kira-kira jalan untuk sana itu gimana Bu ya untuk bisa efisiennya sama efektifnya gitu? Menurut saya sih sebenarnya kalau untuk R&D perusahaan ya enggak. Kalau untuk standar Indonesia sih menurut saya sampai S1 atau S2 tuh udah bisa. Kalau melihat ininya ya, melihat requirement-nya yang saya lihat gitu. Karena memang kebanyakan kan produk development-nya di luar. Paling di Indonesia ya bagian rusak-rusaknya terus kita periksa sendiri gitu. Nah, ya jadi paling nggak ya sampai masuknya ya dari awal cari daerah product development lah. Mungkin ke sana kali ya. Product development atau di bagian QC. Yang ada risetnya menurut saya sih di bagian sana sih. Tapi bisa juga kalau memang mau ke R&D perusahaan ya udah sekolah aja di luar sampai S3 ntar kerja aja di luar. Nggak masalah. Kayak seperti apa di Singapura tuh ada teman kuliah saya tuh kayak kerja di PNG-nya tuh bikin ngeracik sampo, ngeracik sabun itu loh kerjanya tiap hari. Jadi wangi yang semana sih yang disukai orang, kayak gitu. Itu kerjanya. Jadi memang ada kayak R&D center-nya. Kalau misalnya di kayak Nike, kayak sepatu gitu ya. Gimana sih sepatu bisa ringan gitu? Itu kan materialnya yang diganti-ganti sama mereka. Cuma di Indonesia memang nggak ada gitu. Kita nggak sampai ke sana, kecuali kamu memang di sana pengennya ya udah kerja sendiri, bikin lapangan sendiri bisa. Cuma nanti kalau misalnya mungkin butuh alat segala macam kan bisa ke kampus nanti itu nanti bisa kalau memang punya passion entrepreneurship sendiri ya, terus suka ngembangin produk sendiri ya kerjain aja sendiri gitu, nggak perlu nunggu perusahaan lain lah. Tapi kalau misalnya butuh alat uji ya kan ada di kampus-kampus kan banyak. Itu salah satu cara lain kalau memang nggak puas dengan industri di Indonesia. Bu, saya jadi penasaran. Tadi kan kalau pas di NTU kan emang ada 1 semester khusus buat intern gitu kan. Nah kalau misalnya kayak udah lulus gitu, kalau mau cari kerjanya di luar negeri lagi tuh sistemnya kalau di luar negeri tuh kayak sistem cari kerjanya sama aja kayak di sini atau kayak gimana gitu sih? Iya sama.
daftar di Job Street, di apa gitu pakai sama persis ya. Cuman kalau misalnya tinggal di Indonesia ya berarti nanti ada imigrasi requirement-nya, jadi nanti ditanya paspornya segala macam itu pasti ditanya. Kebanyakan tuh yang saya lihat tuh ya, yang dari Indonesia itu kebanyakan mungkin S2 di sana, terus sambil S2 nanti kerja gitu, cari kerja gitu. Jadi pas S2 kan cuma bentar, 2 tahun, setengah tahun udah selesai. Terus habis itu ya udah lulus S2 cari kerja di sana. Jadi izin tinggalnya itu pas jadi mahasiswa nyari kerja gitu. Kalau posisinya di Indonesia kan agak susah gitu, orang mau interview gimana segala macam kan nggak mungkin. Gitu. Ya, yang lain mungkin mau nanya. Ini saya Adlan, Ali, ini dari tadi diem aja ini. Sebelumnya mohon maaf belum bisa pakai soalnya internetnya terbatas. Ya. Kalau pertanyaan belum ada, Bu. Masih nyimak dari teman-teman. Oke. Punten, Bu mau izin bertanya lagi. Mungkin sedikit praktikal. Jadi mengenai ini Bu, kalau kehidupan misalnya kita bisa tembus gitu ya sampai S2 gitu di luar negeri gitu Bu. Nah, itu apakah kita di sana itu hidupnya itu dari beasiswa saja atau mungkin ada sumber-sumber pemasukan yang lain gitu Bu biasanya? Tergantung ya di negara mana tinggalnya. Biasanya tuh tiap negara tuh ada, kalau misalnya ya uang sekolahnya tuh kurang gitu ya, uang sekolahnya kurang atau uang beasiswanya kurang gitu, terus mau nyari tambahan gitu kan, itu tuh tiap negara tuh ada batasannya, mahasiswa tuh boleh kerja part time berapa jam gitu, itu dicek aja regulasinya. Kalau dulu tuh kalau di NTU tuh dulu tuh saya kayak teman-teman saya tuh jaga perpus gitu-gitu, balik-balikin buku di perpus sejam tuh dapat $7 ya, lumayan lah gitu ya. Tapi itu ada batasannya, dalam seminggu itu berapa jam boleh kerja kayak gitu. Jadi kalau lebih dari itu biasanya kena tegur orang imigrasi, kamu di sini mau kerja atau mau sekolah gitu. Ya, tapi saran saya sih jangan sampai ketagihan juga. Jadi saya tuh ada teman sekolah di Jerman karena ketagihan kerja part time kayak gini, karena uangnya banyak ya, jadi sekolahnya nggak keurus, akhirnya ketinggal, nggak DO jadinya. Jadi tetap harus apa ya, harus istiqomah lah di jalannya gitu. Kalau mau sekolah ya sekolah gitu. Jadi kerja sampingan itu ya cuman buat nambahin uang makan gitu. Jangan dicita-citakan saya mau kerja sampingan mau beli rumah, nah itu jadi susah jadinya gitu. Menurut saya sih nyari tambahan nggak apa-apa ya, nyari tambahan nggak apa-apa, tapi tujuannya cuma buat nambahin uang saku yang kurang gitu. Jadi jangan fokus di sana, tetap fokus di kuliah. Habis kuliah kan bisa daftar kerja yang lebih stabil gitu, bukan kerja part time nganterin koran gitu loh. Itu kalau di Eropa tuh lumayan dapatnya, nganterin koran tiap pagi gitu, nganterin susu atau segala macam. Ya. Keasikan di sana tuh malah jualan makanan, ya kan? Lumayan, akhirnya lupa kesananya ngapain. Siap. Izin tanya lagi Bu, mungkin mengenai gambaran aktivitas kalau kita S2 gitu. Ini alhamdulillah sekarang saya baru internship di Puspip Tekniki di Pusat Penelitian Fisika. Lalu di sini ada seperti research assistant seperti itu, ada RA, dia ada RA-nya gitu. Jadi kalau sudah peneliti, mungkin teman-teman di sini ya, kalau ada peneliti mau membuat suatu penelitian atau mempersiapkan sampel kan diminta tolongnya ke RA gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah kalau kita S2 di luar negeri atau S2 pada umumnya di Indonesia itu yang dilakukan itu seperti dengan RA itu Bu? Seperti membantu penelitinya atau pemilihnya gitu? Ya, biasanya tuh yang lulus S1 tuh biasanya
nyiapin sampel gitu-gitu, memang kerjanya seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya kamu nanti pengen kerja di LIPI atau di Batan, itu jangan cuma S1 sekolahnya. Nah, kasihan, nanti kamu selama bertahun-tahun kerjanya cuma nyiapin sampel aja. Ya nggak bisa punya project sendiri, nggak bisa nyuruh orang, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya ya udah nanti habis ini misalnya dapat kerja nih di LIPI, udah setahun aja kerjanya, habis itu bilang saya mau izin sekolah, biasanya itu dikasih. Ya. Boleh ditanya itu sama yang kan kalau nanti internship kan tahu tuh ketemu sama RA, udah berapa lama jadi RA gitu. Biasanya itu ijazah S1 atau S2 itu biasanya. Atau yang baru-baru lulus biasanya di sana dulu, nanti baru pelan-pelan ngerangkak ke atas. Tapi kalau nggak ada ijazah S3 atau S2 biasanya stuck aja di situ. Nggak bisa naik. Ini Bu, karena saya di sini ketemu dengan RA baru 3 bulan dan saya lihat seperti kegiatan mereka tuh diminta untuk nyiapkan sampel aja gitu, dan beberapa bukan proyek yang mereka miliki gitu. Ya. Mau izin bertanya lagi Bu, kalau misalnya S2 itu berarti juga untuk dibeli kelas gitu Bu ya, misalnya mau riset di sana, itu nanti juga menerima materi seperti ikut kelas biasa pada umumnya seperti itu juga Bu ya? Tergantungnya S2-nya seperti apa. Ada tuh S2 itu yang namanya, kalau di S2 itu ada Master by Research ya, ada Master by Science. Jadi kalau Master by Science itu biasanya Master by Research, satu lagi Master by apa? By coursework. Jadi kalau by coursework itu lebih banyak kuliahnya. Jadi mirip sama kuliah S1. Jadi ada tugas akhir, 1 semester terakhir. Tapi kalau misalnya Master by Research, itu dari semester 1 itu udah masuk kampus. Beban SKS-nya juga lebih sedikit, tapi lebih banyak kerja di lab. Berarti terdapat 2 jalur Bu ya, Master by Research atau Master by Coursework. Ya, coursework. Nah, gelarnya juga biasanya beda tuh. Kalau Master by Research itu biasanya Master of Engineering biasanya di luar. Sedangkan Master by Coursework itu biasanya Master of Science, MSc. Siap. Jadi kalau misalnya mau S3 ya ambilnya Master of Engineering gitu. Karena dari S2-nya udah di-train untuk kerja di lab. Kalau Master of Science itu biasanya buat nambahin ilmu aja, mirip kayak S1 tapi lebih susah sedikit. Siap. Kalau di ITB kan S2 sama aja semuanya, nggak ada dibedain. Tapi kalau di luar tuh biasanya dibedain S2-nya, tergantung mau yang mana, MSc apa ME. Siap. Izin nanya Bu, kalau saya lihat di NTU itu kan dia kan ada program Master of Engineering sama Master of Science gitu kan Bu, dan kalau dilihat dari syarat masuknya tuh Master of Engineering tuh kayak perlu ada tes kayak GRE kalau nggak salah gitu, sedangkan kalau Master of Science tuh yang penting kayak ijazah S1 gitu Bu. Nah itu tuh apa ya, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau MSc bakal lebih banyak ngambil kursusnya dan MN bakal banyak ngambil risetnya atau gimana juga ya Bu? Soalnya kayak kalau dilihat berarti syarat masuk MN-nya di NTU tuh kayak harus ngambil tes-tes lagi, dan kayak kelihatannya agak susah gitu sih Bu jatuhnya. Iya, karena kan kalau MN kan emang tujuannya mau PhD habis itu. Jadi mereka nggak mau buang-buang waktu sama orang yang mereka tahu kemampuannya nggak cukup gitu. Jadi untuk fasilitas riset kan itu susah gitu. Maksud saya mereka akan nyediain risetnya mahal gitu kan. Ngapain dia ngasih ke orang-orang yang mereka tahu itu tuh nggak akan sanggup melakukannya. Jadi makanya memang syaratnya tuh lebih tinggi yang MN gitu. Nah, bisa juga pas lagi jalan MN itu, kalau MN-nya bagus gitu ya, semester 3 itu bagus, nah itu biasanya bisa loncat ke PhD gitu. Jadi langsung convert ke PhD biasanya gitu. Kalau bagus MN, biasanya ditawarin gitu. Jadi mereka dari awal udah nge-screen duluan untuk yang Master of Engineering ini.
Berarti dulu pas Ibu mau ngambil PhD itu kayak lewat jalurnya MN yang harus banyak tes gitu ya, Bu, jatuhnya? Kalau saya dulu langsung saya itu, jadi kalau di luar itu juga bisa, jadi lulus S1 bisa langsung S3 itu boleh. Tapi ada syaratnya juga gitu. Cuman karena saya S1-nya di sana, jadi saya nggak ada lagi tuh yang GRE, TOEFL gitu-gitu, saya nggak pernah tuh tesnya, satu pun saya nggak pernah. Karena saya udah di sana. Jadi untuk S1 lanjut S3 itu mereka biasanya lihat nilainya sama lihat tesnya. Cuman karena saya di sana, saya nggak ada tes lagi gitu. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Dulu Bu Afri waktu SMA tuh gimana sih Bu bisa kepikiran kayak mau kuliah di luar negeri gitu? Oh iya, Bu. Gimana itu, Bu, caranya? Itu saya apa ya? Karena itu ada tes di sekolah saya, jadi ya udah saya ikut aja gitu. Kebetulan juga ada senior yang kuliah di sana, ya udah saya ikut aja tesnya, ya lulus ya udah gitu. Tapi memang apa ya? Memang kalau saya lihat ya waktu itu kan saya sempat kayak bantuin promosinya NTU ya. Itu tuh yang memang ada apa ya, mungkin kalau sekarang kan udah terlambat ya. Jadi kalau misalnya ada adik gitu ya yang mau sekolah ke luar negeri, itu tuh dari kelas 1 SMA itu kalau misalnya di Jakarta itu ada lesnya, les ke NTU, les ke NUS gitu-gitu ada loh. Saya kaget waktu itu saya disuruh promosi NTU, saya disuruh ke tempat bimbel-bimbel itu. Ya ketemu di sana, jadi anak kelas 1 SMA, kelas 2 SMA tuh udah bimbel NTU, NUS atau apalah gitu. Karena tes masuknya memang berbeda gitu. Saya juga waktu kelas 3 itu pas mau tes itu ada bimbingan sendiri sama guru SMA saya. Jadi kita sore datang ke rumah dia belajar tesnya NTU gitu. Jadi nggak bisa pakai kurikulum kita tuh nggak nyambung sama yang di luar itu. Namanya tuh A-level kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya punya adik nih, jadi kalau mau ada adik yang mau kuliah di luar itu persiapannya harus lebih awal gitu. Dan kupingnya kalau di tempat bimbel itu kan juga dikasih tahu, oh bulan ini ada tes untuk sekolah ke sini, bulan ini ada tes sekolah ke sini. Kalau kita di SMA negeri kan nggak tahu gitu. Kalau di bimbel itu bener-bener kayak diajarin segala macam loh. Saya juga wah gitu. Saya tuh untungnya tuh ada guru yang perhatian sama kita, ngasih tahu, oh bulan ini ada bukaan untuk NTU, kalian coba gitu-gitu. Itu sih. Memang informasinya ini yang penting. Bukan saya punya pikiran, karena saya cuman ngikutin teman-teman pada daftar yuk udah gitu. Tapi memang ini sih, saya waktu itu waktu kelas 3 itu kita tuh masukin administrasi yang ke NTU itu ada 100 lebih gitu. Dikoordinir, satu angkatan tuh ada yang koordinir. Terus yang kepanggil untuk tes itu tes tertulis ya, tes tertulis itu 75 dari 100-an itu. Terus yang keterima akhirnya berangkat ke NTU itu cuma 10 orang. Jadi gitu. Nah, kalau di Jakarta sih yang banyak. Kenapa? Faik dari TN juga, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya itu sih. Tapi kalau misalnya sekarang tuh di Jakarta tuh yang rame tuh kayak penabur itu udah kayak pindah kelas gitu, kayak NTU. Teman-teman saya tuh kebanyakan tuh dari sana. Karena memang mereka dari awal tuh udah disiapin, udah ini. Gitu sih. Jadi kalau nggak, maksud saya itu kan udah lewat ya. Kalau memang mau keluar ya masih bisa dan disiapkan dari sekarang gitu. Jangan kalau baru udah lulus terus baru kepikiran, aduh saya mau lanjut gitu. Justru dari sekarang. Justru saya juga, teman saya yang waktu S1 kan saya cuma lanjut di NTU ya, nggak keluar kandang lah istilahnya. Kan teman saya dari tahun terakhir itu saya mau lanjut S3-nya di MIT gitu. Itu ada. Nah, itu tahun terakhir itu kemana-mana bawa GRE,
segala macam itu, buku itu dipegangin sama dia. Jadi kalau kamu ngeliat, oh Bu Afri bagus nih di NTU S3-nya, saya masih ada temen yang di atas langit ada langit lagi gitu. Jadi udah nggak ini, harus disiapin dari awal. Gitu. Gitu sih dari saya sih, kalau memang apa ya, mau pengen keluar dari awal disiapkan dan rela buat invest waktunya untuk hal macam-macam persiapan dari GRE, TOEFL itu juga penting ya. Kecuali habis itu kerja gitu ya, nggak masalah juga gitu. Gimana Faik? Mungkin ada mau nambahin? Oke. Ini Bu, mungkin mau minta pendapat Ibu. Kan kemarin dari Prodi ada sosialisasi mengenai program Merdeka Belajar Ibu. Lalu ini Kevin Matthew, alhamdulillah ya lolos ISMA ya, yang bakal diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri selama 6 bulan juga gitu Bu. Dapat di mana? Ke NTU Bu. Oh di NTU, oke. Oh iya, mau nanya juga nanti Bu, tapi Faik dulu. Nah iya. Nah, itu. Nah, mungkin ini Bu, pengen tanya kalau nanti mungkin Ibu ada rekomendasi atau mungkin ada saran. Mungkin kan orang-orang yang ikut MPKM kan ada dua ya, ada penelitian, ada yang magang kerja juga. Terus kalau yang ISMA, Mehmet ini kan ada seperti penelitian juga ya, Mehmet ya, di sana. Atau belajar aja. Itu jatuhnya belajar aja sih Bu, sebenarnya kayak ngambil kursus gitu. Cuman nanti mau nanya juga Bu, kalau misalnya kayak ngikut kayak apa ya, kayak niat buat mengikuti riset di sana gitu, apakah memungkinkan ya Bu kalau misalnya datang gitu? Coba kamu sekolahnya di mana, di school apa? Dapatnya ambil course yang umum gitu sih Bu, cuman yang ngadain School of Material Science Engineering gitu. Oh oke. Di dosen di sana itu ada tuh orang Indonesia, jadi nanti coba aja email dia, bilang aja dapat dari saya. Saya boleh nggak nyoba lab Ibu gitu? Ada orang Indonesia di sana satu gitu. Oh. Ada dua. Nanti kalau mau ini bilang aja, saya kasih emailnya, kamu bilang aja dapat kontak Ibu dari saya gitu. Boleh nggak saya nyoba nge-lab selama di sini gitu? Oke Bu. Terus kayak bidangnya itu yang dua orang Indonesia tuh ngambil bidang apa ya Bu? Kebetulan kayak sekarang tuh kalau baru saya screening tuh kayak saya mungkin cukup tertarik di defense material gitu Bu. Cuman mungkin lihat dulu yang apa ya, yang lebih gede chance gitu. Masalahnya kalau untuk defense di Singapura tuh biasanya nggak bisa sembarangan orang yang pegang. Oh. Karena itu kan apa, sensitif ya ke negara ya. Jadi nggak bisa orang-orang yang berpaspornya warnanya beda itu nggak bisa masuk tuh. Susah juga berarti. Iya itu, jadi itu sih yang agak sensitif itu, yang defense itu. Nanti deh saya kasih aja namanya, nanti coba dilihat, kalau Kevin tertarik nanti bisa pas di sana email aja dia, terus bilang saya dapat kontaknya Ibu dari saya, bilang aja gitu. Oke, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Faik mungkin lanjutin. Ya, lagi pertanyaannya. Mungkin, nah itu kan berarti orang-orang yang tadi misalnya dari mahasiswa material ini yang ikut MPKM penelitian, lalu yang ISMA juga kan mungkin ada niatan untuk bisa seperti S2 lagi gitu Bu, atau lanjut di luar negeri gitu. Nah mungkin Bu ada sedikit masukan gitu, apa aja yang perlu untuk mungkin peluang-peluang yang bisa dikejar gitu Bu. Kalau MPKM penelitian kan ya seputar penelitian gitu. Terus juga di sana sudah termasuk juga
tugas akhir juga dimasukkan di MPKM itu gitu. Nggak tahu kalau di ISMA tugas akhirnya di sana nggak tahu juga ya. Nah itu kan tadi Ibu juga menyampaikan cukup krusial gitu, misalnya pengen mau S2 atau studi yang higher degree, tugas akhirnya kan perlu penting juga gitu. Nah mungkin Ibu ada masukan gimana skema untuk bisa membantu teman-teman saya gitu yang mungkin yang besok bisa lolos MPKM penelitian dan bisa ikut ISMA juga gitu, kalau supaya bisa ikut bisa sekolah lagi di higher degree gitu. Kalau yang penelitian ya mungkin dari kalau penelitian ini di mana nih, di Indonesia atau di luar? Yang penelitian sejauh ini dari Prodi Teknik Material baru bekerja sama dengan LIPI, Bu. Kalau ini aja, maksud saya ini supervisornya bisa milih nggak yang di LIPI? Sepertinya bisa, Bu. Jadi seperti apa ya? Kalau dari administrasinya, kalau nggak salah ada administrasi PKL ya, praktik kerja lapangan. Ada lagi administrasi bimbingan tugas akhir. Kalau nggak salah ada juga MPKM. Jadi bisa milih, Bu. Ya. Bisa milih. Yang menurut saya sih ya, ini juga sama ya. Kalau misalnya nanti mau S3 atau gimana, milih supervisor itu penting sekali gitu. Cari yang orangnya produktif ya, yang bisa support apa ya, cita-cita kamu lah gitu. Jadi kalau di LIPI saran saya sih jangan yang udah tua-tua banget, itu biasanya tuh kamu dilepas aja. Cari yang agak muda, yang bisa relate lah dengan masa depan kamu gitu. Ya dari awal dikomunikasikan saja, Bu, Pak, saya tuh habis S1 tuh rencananya S2 gitu. Terus Kak, ini tuh bisa nggak ya dijadiin tugas akhir saya gitu. Disampaikan saja, mereka pastinya biasanya tuh menyambut baik gitu. Kalau yang seperti itu. Sampaikan saja dari awal, saya pengen nih yang sekarang ini saya mau jadiin tugas akhir. Kalau bisa tuh saya pengen nulis paper gitu. Jujur aja, sampaikan aja ambisinya semuanya. Namun saran saya sih memang cari yang agak muda, terus cari-cari juga di internet gitu. Ini orang produktif atau enggak, itu kan gampang sekarang ini dicarinya. Ya. Jadi jangan cari yang udah senior banget atau udah jadi profesor, biasanya mereka udah nggak peduli itu. Udah terserah kamu aja lah, yang penting kamu goyang-goyang kaki tiap hari juga nggak masalah gitu. Tapi kalau yang muda itu biasanya lebih ngemongin lah gitu. Karena mereka juga ada kepentingan di kamu gitu. Kalau kamunya berhasil ya otomatis mereka juga akan kena imbasnya juga gitu. Oke, Bu, terima kasih banyak Bu sarannya. Mungkin ini masih menunggu pengumuman juga kalau untuk MPKM, karena harusnya sudah dari tanggal 7 kemarin pengumuman siapa-siapa saja yang lolos MPKM, tapi ternyata dari Prodi mungkin agak terlambat pengumumannya, cukup lama. Bangga amat. Oh iya Bu, lanjutan pertanyaan yang tadi Bu, soal yang riset ke Nanyang gitu, takutnya nggak tahu sih Bu, takutnya kayak agak susah gitu perizinannya, soalnya kalau mau riset gitu ya tadi ada persyaratan yang cukup susah gitu. Kayak apakah mungkin gitu ya Bu, kalau misalnya melakukan joint riset TA di NTU, ya di NTU sekalian di ITB nanti buat ngelanjutin TA-nya gitu. Takutnya kayak riset, kalau mau nyoba riset di NTU tuh agak disusahin gitu Bu sih. Takut aja Bu, kayak penasaran aja. Enggak, gini aja, nanti pas sampai di sana kamu coba aja dulu, nanti saya kasih namanya, kamu lihat cocok nggak kira-kira, interest nggak sama riset dia. Jadi nanti janjian aja ketemu, biasanya dosen itu boleh ditemui ya harusnya. Bilang aja kamu dari ITB, terus dapat saya lagi exchange di sini, saya pengen tahu gimana gitu.
Jadi pas ketemu itu bilang aja, saya pengen nyoba nih nge-lab di NTU, kira-kira boleh nggak ya gitu. Tanya aja. Oke, Bu. Saya tuh khawatirnya beban kuliah kamu berapa SKS di sana? Dikasih nggak? Harus banyak nggak? Berapa jam seminggu? Sebenarnya disuruh ngambil 4 course gitu sih, Bu. Tapi satu course tuh biasa berapa SKS ya, Bu? Kayak maksudnya cukup berat gitu nggak ya? Satu course itu 3 jam, sama kayak di ITB. Satu course itu 3 jam, 2 jam kuliah, 1 jam tutorial. Oh. Cuman nanti jatuhnya 12 SKS sih, Bu? Ya, banyak 12 SKS. Seharusnya sih kalau 4 kuliah per 1 semester saya rasa masih rendah itu workload-nya. Cuman takut saya nanti siapa tahu kebagian yang ada grup project gitu-gitu loh. Itu biasanya lumayan makan waktu tuh. Harus ketemu teman kerja kelompok itu yang ini agak susah itu, sama tugas-tugasnya. Dilihat aja dulu workload-nya kayak gimana. Kalau misalnya mau coba explore, pengen nyoba nge-lab, saya rasa sih gimana ya, yang tadi itu menurut saya lebih bisa karena pasti dia mau ngebantu lah gitu. Kamu dari Indonesia gitu, pengen nyoba nge-lab di NTU, kita coba aja dulu kalau dia mau gitu. Soalnya kalau dosen yang lain saya takutnya gini, kalau mahasiswa S1 tuh kan nggak banyak pengalaman labnya kan belum ada. Jadi itu buat ngajarin kamu tuh takut kan, di sana cuma 6 bulan gitu. Beda kalau 1 tahun, 2 tahun pasti mereka mau invest di kamu. Kalau cuma 6 bulan tuh kayaknya tuh kurang waktunya gitu. Apalagi disambi kuliah gitu kan. Jadi takutnya tuh malah buang-buang resources dan tenaga mereka. Jadi menurut saya tuh memang approach orang yang ngerti lah kondisi di Indonesia seperti apa. Mudah-mudahan dia mau ngasih kesempatan. Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Tapi ini saya juga nggak jamin dia mau ya. Tapi harusnya dia mau lah. Masa nggak mau sih? Iya, coba nanti coba dibujuk gitu. Ya harusnya sih mau itu. Harusnya. Mudah-mudahan. Iya, Bu. Berarti apa ya, kayak kepikiran pertanyaan lanjutan gitu sih, Bu. Soalnya kalau anak S1 gitu kan pengalaman lab-nya kurang gitu ya, Bu, jatuhnya. Dan biasanya tuh anak S1 di NTU tuh berkontribusi gede nggak sih terhadap riset di NTU-nya gitu, Bu? Jadi kalau di NTU itu tuh jadi tahun kedua, tahun ketiga itu mahasiswa ada yang ditawarin buat riset sama supervisornya, sama ada yang namanya undergraduate research program gitu. Jadi pas Juni, Juli, Agustus ini kalau nggak intern di luar, itu biasanya intern di lab dosennya. Jadi ini sih yang jarang di ITB saya temuin, ada mahasiswa yang datang, saya pas liburan ini kerja di lab boleh nggak gitu, tuh nggak ada, belum ketemu gitu. Nah kalau di luar ini suatu hal yang sangat umum gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga itu pas summer ya, ini kalau dua kan summer ya, namanya Juni, Juli, Agustus itu kan juga libur di luar itu. Jadi pada intern atau pada kerja di lab gitu, mau sekolah-sekolah tuh biasanya ngumpulin poinnya tuh dari sana gitu. Pernah intern di lab ini, pernah intern di lab itu. Nah, itu biasanya dimasukin tuh ke ininya. Project-projectnya. Walaupun nggak ada papernya, paling nggak ada nama-nama projectnya tuh udah ada di resumenya gitu. Jadi makanya tuh resumenya tuh udah bagus-bagus pas lulus. Karena liburannya tuh dimanfaatkan buat ngelakuin aneh-aneh lah, ngerjain project atau apa gitu. Berarti memang di sini kayak nggak tahu, kelihatannya sih memang apakah di sini kayak kurang keterbukaan dari lab-nya gitu buat ngajak mahasiswa nge-lab gitu, atau di sana tuh memang inisiatif mahasiswanya yang tinggi ya, Bu? Sebenarnya apa ya, dua-duanya kali ya. Kalau di sana tuh juga pihak kampus juga kayak ngiklanin gitu.
mengencourage mahasiswanya, ayo yang mau intern di lab. Jadi pas mau liburan tuh pasti ada mailing list. Ini labnya ibu ini butuh satu mahasiswa, butuh ini satu mahasiswa, silahkan approach dosennya gitu. Nah itu biasanya dapat uang saku lah, tapi nggak banyak, tapi dapat makan siang, transport tuh biasanya dikasih gitu. Sebenarnya lab ITB juga bisa sebenarnya kayak gitu. Kan kita juga ada proyek-proyek seperti itu. Cuman dari kampus kayaknya belum nggak ada gitu, nggak ada program seperti itu gitu. Dan dosennya juga kayaknya diam-diam aja gitu. Nah kalau di saya sih kalau mau ya silahkan aja gitu. Cuman kan saya kalau cuma 3 bulan aja kan juga sayang. Itu aja sih sebenarnya kalau dari saya. Jadi kalau misalnya mau TA sama saya terus dari sekarang mulai ya silahkan, nggak masalah gitu. Jadi kalau sebenarnya kan kita tahu 3 bulan itu nggak bisa banyak gitu. Kalau riset mah nggak cukup waktunya. Jadi biasanya tuh berlanjut itu biasanya. Yang 3 bulan itu pas kuliah pun masih diladenin, tapi cuman kayak berapa jam seminggu terus ditinggal gitu. Ngerti kan maksud saya? Iya Bu, ngerti Bu. Jelas nggak Mehmet atau gimana? Jelas Bu. Mungkin Faik sama Ava ini mau TA sama Bu Afri katanya. Saya Agustus ini cuma bisa 3 orang, jadi saya iyain aja. Soalnya di Sipintar tuh ada, nggak tahu tuh gimana, ada batasannya soalnya. Ada batasannya, dan saya cuma bisa ngambil 3, nggak bisa lebih. Juga dibatasin, jadi satu dosen itu cuma 5 orang. Dan saya masih ada 2 orang lagi yang belum lulus. Oh iya Bu, masih ada 2 yang belum lulus. Iya, masih ada. Ada Labib sama Pierre. Oh iya. Berarti tinggal 1 lagi Bu yang mungkin bisa TA gitu dengan Ibu di Agustus 3, ini. saya nggak tahu nih siapa yang 3-nya. Jadi kalau dari saya sih silahkan aja daftar duluan, nggak masalah. Cuman nanti yang memutuskan itu bukan saya. Jadi nanti saya iya-iyakan terus nanti si Pintar bilangnya beda lagi gitu. Aduh. Ya. Bu, kalau mau izin bertanya Bu, kalau misalnya ini kan besok itu kan seperti pilot project-nya ada program MPKM itu Bu. MPKM kan juga ikut TA juga itu, ikut TA-nya juga. Kira-kira itu akan sama enggak Bu ya? Dengan untuk mencari pembimbingnya itu sama dengan mencari pembimbing TA-nya atau kira-kira akan berbeda gitu Bu untuk yang anak-anak yang MPKM gitu? Pembimbing, maksudnya bagaimana, coba diulang lagi. Kalau ini kan akan ada project yang ini Bu, MPKM yang Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar itu kan orang-orangnya udah termasuk SKS TA juga di sana, tapi caranya tuh akadnya tuh berbeda gitu dengan kalau kita hanya TA biasa, bimbingan TA gitu. Ya kan? Karena ini kan masih awal juga gitu. MPKM pertama ini. Nah, itu kira-kira ke depannya apakah akan ada mekanisme baru gitu Bu mengenai pembimbingnya? Itu saya kurang tahu tuh yang masalah pembimbing, bagi-bagi pembimbing ini aturannya tuh fakultas gitu. Saya biasanya nggak bisa campur tangan nih. Saya tiba-tiba ke saya udah ditugaskan ini loh anak yang harus saya bimbing, ya udah gitu aja. Jadi saya nggak bisa milih, saya mau bimbing Faik gitu, nggak bisa saya tuh. Yang nentuin tuh fakultas gitu. Jadi saya ya terima aja gitu apa yang diterima. Cuman nanti kalau misalnya yang dikerjakan di LIPI mau dijadiin TA ya nanti dikomunikasikan aja ke dosen pembimbingnya, bisa nggak ya gitu. Dan mungkin nanti dosen pembimbingnya perlu dikenalkan dengan dosen pembimbing di LIPI-nya biar kerja bareng, biar kerjaannya tuh nyambung. Baik Bu. Masalahnya itu salah satu kendala yang saya alami juga kalau misalnya ini pertama belum ada pengumumannya yang MPKM-nya. Lalu kalau misalnya mau konsep dari sekarang mengenai penelitian apa yang akan dikerjakan saat MPKM itu, misalnya proyeknya apa yang akan digunakan itu kan
apa yang akan dikerjakan itu kan takutnya nanti pemilihnya beda gitu Bu. Nah, gara-gara si pintarnya itu yang mungkin memutuskannya berbeda gitu. Ya, itu cuma bisa ditentukan setelah lulus dua-duanya itu MBKM sama CPI. Ya. Ya, kamu mau merencanakan apapun sekarang itu kayaknya susah nanti. Bu, tapi mau izin bertanya dulu. Kalau misalnya nanti itu dua-duanya lolos, kira-kira memungkinkan nggak Bu ya? Kalau misalnya kita itu buat project lalu kan kita seperti 6 bulannya nggak di ITB itu kalau MBKM, 6 bulannya di lembaga penelitian itu. Tapi kan bimbingannya tetap 2 dari peneliti dan dari dosen di ITB gitu Bu. Itu memungkinkan nggak kita seperti tukar menukar material gitu, kayak misalnya sini nggak ada spesimen terus kita ambil dari ITB gitu misalnya. Itu harusnya sih bisa ya, iniin aja. Itu supervisornya 2 orang itu harus klop gitu. Kalau mereka nggak klop ya nggak bisa gitu. Jadi komunikasi aja itu sebenarnya. Mau dikerjain di ITB pun harusnya juga bisa aja itu harusnya nggak masalah. Thank you. Siap Bu, terima kasih banyak menambah ini alternatif pilihan. Karena saat di LIPI ini ternyata ada juga material-material sediaan yang tidak ada di sini gitu, misalnya silikon gitu kan, di sini ternyata nggak ada gitu. Jadi kalau mau meneliti mengenai itu tidak bisa. Bu mau nanya gitu. Kalau misalnya dengar-dengar kayak kan Pak Satrio juga S2 di NTU gitu kan Bu, dan katanya itu kayak NTU tuh banyak kerjasama dengan perusahaan gitu Bu. Nah itu tuh kayak banyak biasa perusahaan ada kayak ngasih project ke NTU gitu nggak sih Bu buat dikerjain gitu, kayak ya problem solvingnya gitu-gitu? Ada itu pasti ada. Itu sama di ITB juga ada itu. Prodi kita yang terima kerjaan dari perusahaan yang kayak failure analysis gitu-gitu kan kerjaan perusahaan semua itu, barang-barang rongsokan banyak gitu. Nah itu tuh kayak proyeknya kalau di NTU tuh ditawarkan ke mahasiswa S1 yang lagi belajar gitu nggak Bu? Atau enggak? Chance-nya sih sangat sedikit ya. Itu biasanya tuh dikasihnya ke mahasiswa S3 itu biasanya, yang bisa full time. Soalnya S2, S1 itu kan harus sekolah gitu, nggak bisa full di lab gitu. Jadi kemungkinan besar tuh dikasihnya ke mahasiswa S3. Mahasiswa S3 tuh cuman belajarnya itu cuman berapa ya? Cuman 2 semester pertama aja. 3 tahun berikutnya itu udah kayak kerja di lab aja tiap hari. Nggak ada belajar lagi. Jadi nggak ada. Jadi benar-benar berkomitmen penuh gitu ya Bu, kalau misalnya ada kerjaan dari kampus gitu-gitu. Ya, jadi nggak ada kuliah. Jadi yang kalau S3 itu cuman 2 semester pertama aja kuliahnya. Sisanya itu udah di lab aja terusan. Oke Bu. Makasih Bu. Mungkin yang lain ada mau nambahin pertanyaan? Ini dari listnya gitu sih. Kalau dulu waktu S1 dulu Bu Afi ngapain aja Bu? Kayak pengalaman yang menarik gitu. Pengalaman menarik ngapain ya saya S1 ya? Apa ya, mungkin ya di himpunan itu misalnya, itu ada saya lumayan ya. Itu sebenarnya saya ikut karena apa ya? Karena soalnya di NTU itu kalau mau tinggal di kampus itu tuh harus aktif di organisasi. Kalau nggak aktif di organisasi suruh cari tempat tinggal di luar gitu. Nah itu ada poin-poinnya gitu. Jadi kalau misalnya mau tinggal dekat kampus kan asramanya banyak. Jadi asramanya ada yang jauh, ada yang dekat. Nah yang dekat-dekat kampus itu biasanya itu tuh yang orang-orang yang sibuk di ekstrakurikuler gitu. Jadi dapat poin lebih, jadi bisa dapat kamar dekat ke kampus gitu. Itu salah satu sih, walaupun salah
salah motivasi buat joinnya, tapi menurut saya tuh ngebantu banget ketemu teman lah, banyak ini juga, banyak pengalaman juga. Dan kebetulan saya ketemu supervisor S3 saya itu waktu ikut kegiatan himpunan gitu. Jadi dia kayak apa ya, kayak bagian kemahasiswaannya gitu. Jadi saya sering lapor ke dia, terus akhirnya pas mau S3 tuh dia bilang, ya udah kamu S3-nya sama saya aja gitu. Kita kan udah kenal, udah tahu masing-masing temper, masing-masing kelakuan kita udah tahu masih itu gitu. Udah tahu lah kebiasaan buruk kita masing-masing gitu. Ya itu sih. Yang lain apa ya, S1 saya ya internship saya di Micron namanya, itu kayak semikonduktor gitu, bikin memori gitu, 6 bulan saya di sana. Itu kerja di apa ya, di clean room ya. Clean room tuh cuman kelihatan matanya aja, sisanya tuh ditutup gitu, nggak boleh ada debu segala macem. Itu sih. Apalagi ya, itu aja sih, nggak ada yang spesial banget. Ya, tugas akhir di luar itu saya tugas akhirnya setahun loh. Jadi itu 10 SKS tugas akhirnya. Kalau di sini kan tugas akhir cuma 5 ya, jadi orang ya biasa-biasa aja tugas akhirnya gitu, karena cuma 5 SKS gitu. Sama kayak tadi apa, internship attachment juga 10 SKS, jadi bener-bener apa ya, pengalaman kerjanya itu bener-bener kerasa gitu. Kalau sini kan nggak tahu, terlalu banyak yang dibelajarin, terus pas sidang ditanyain juga pada lupa gitu. Saya bingung jadinya. Buat apa belajar banyak-banyak terus lupa semua. Ya, itu makanya bagus sih saya ngeliat ada Merdeka Belajar ini, paling nggak kan dikasih ganti kalau mau di luar terus diganti SKS-nya. Menurut saya ini kesempatan bagus lah, nambahin pengalaman. Saya rasa kita ini kebanyakan belajar tapi pengalamannya kurang. Bagus banget ini programnya. Terus apa lagi? Perbandingan kualitas paper di Indonesia sama Singapura itu gimana ya, Bu? Perbandingannya gimana ya? Gak kerasa sih, jika orang Indonesia jarang banget nulis di Nature gitu. Kalau di Singapura mungkin lebih sering langganan di Nature kayak gitu kasarnya gitu. Jadi memang kalau di Indonesia tuh apa ya, nulis paper tuh kebanyakan karena pengen naik jabatan gitu. Jadi ya, dosennya tuh kebanyakan nulis gara-gara naik jabatan gitu. Sedangkan kalau di sana tuh udah enggak gitu. Jadi yang penting saya nulis paper udah gitu, segitu gitu. Kalau di luar itu memang passionnya itu kerasa gitu. Terus mereka juga kualitasnya juga dijaga gitu. Apa ya, form penilaiannya itu berbeda. Itu aja sih. Oh iya Bu, perihal SKS buat TA tadi Bu, kayak kan kalau di Singapura tuh 10 SKS gitu kan Bu, buat tugas akhirnya, sedangkan di sini 5. Tapi kayak di sini ngerjain TA kan kurang tahu sih Bu, setahun juga atau enggak ya Bu? Soalnya katanya dimulai dari semester 1 terus semester 2 lanjut lagi baru TA gitu. Iya, jadi di sana juga semester 1 sampai semester 2. Cuman di sini mulainya emang iya semester 1, tapi pada nggak ada yang mulai kenyataannya. Kenyataannya tuh mulainya deket-deket lulus aja, apalagi kondisi sekarang kan, kondisi sekarang malah lebih parah lagi. Mulainya udah mepet-mepet aja. Dan apalagi dan juga di tempat kita itu 2 bulan pertama tuh kayak diminta bab 1, bab 2, bab 3 itu kan nggak ada eksperimennya. Eksperimennya yang baru diminta tuh baru bab 4 kan. Kita tuh submitnya tuh per bab. Jadi makanya mungkin 1 semester nggak ada yang dikerjakan. Karena sibuk ngerjain bab 1, bab 2, bab 3 itu. Lebih banyak nulisnya. Kan idealnya harusnya itu dari awal tuh udah masuk di lab biar tahu gitu. Berarti kalau di Singapura tuh jatuhnya kayak ibaratnya dari semester 1 sampai semester 2 tuh bab 4-nya doang gitu ya Bu?
Ya, dicampur lah. Jadi penilaiannya tuh bukan berdasarkan bab-bab gitu. Jadi dan nilainya tuh nggak keluar sampai selesai gitu. Semester 1 tuh nggak ada nilainya. Sedangkan kalau kita kan ada walaupun nggak keluar di transkrip, udah ada penilaiannya dari tim TA-nya. Berkasnya itu dinilai. Oke, Bu. Berarti kayak nggak, kalau tadi Ibu bilang kan kayak ada dosen yang semester 1 tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu kan, Bu, kayak ya belum nge-start apa-apa gitu. Tapi kalau di MT itu ada dosen yang dari semester 1 tuh kayak udah mulai nge-push gitu nggak sih, Bu, jatuhnya? Itu sebenarnya tergantung mahasiswanya sih. Kalau di saya juga nggak akan berani nge-push gitu. Kalau kamu ngapain juga saya nge-push. Kalau memang makanya dari awal saya bilang kalau sama saya, harapan saya sih dari awal udah masuk gitu kan. Dan TA-nya itu berguna lah gitu, nggak cuman ditaruh di TU aja gitu, harapan saya gitu. Jadi kalau misalnya mau TA sama saya tapi cuman mau biasa-biasa aja TA-nya gitu, cuman mau ditaruh di TU, ya jangan sama saya lah, kasihan, mending temennya yang niat TA yang dikasih ke saya gitu. Itu aja sih harapan saya. Tapi itu sebenarnya tergantung kamu aja. Kalau mau mulai dari awal itu ada dosen-dosen yang mau tuh pasti ada. Yang penting di ini aja, disampaikan aja ke dosennya, Bu, saya tuh TA-nya mau seperti ini, bisa nggak gitu. Pasti disambut baik gitu biasanya. Oke, Bu. Intinya sih dengan dosen pembimbing itu komunikasi aja. Jadi disampaikan aja gimana. Jangan diem aja terus tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gitu. Kan nggak ini menurut saya. Sayang waktu kamu, sayang waktu dosennya. Berarti kalau misal kayak cutting yang TA-nya lama gitu, berarti lama di apanya ya, Bu, biasanya? Biasanya itu lama di data, ngumpulin data, atau bisa juga dia ngilang gitu, itu ada gitu. Maksudnya nggak bisa sakit atau gimana, itu juga menurut saya sih TA lama juga nggak masalah, yang penting hasilnya. Di ITB kan nggak ada maksudnya TA lulus 5 tahun, lulus 4 tahun, cum laude-nya kalau cum laude ya tetap cum laude aja, ya kan? Nggak ada masalah lama lulusnya. Beda kalau di NTU kalau lebih dari 4 tahun itu nggak pakai honors lulusnya. Jadi kan itu ada tulisan honors gitu, Hons S gitu. Pernah lihat kan? Nah itu untuk dikasih cuman orang-orang yang lulusnya 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun nggak dapat itu biasanya. Kalau di ITB kan nggak ada peraturan seperti itu, mau lulus 5 tahun, mau lulus 6 tahun, kalau cum laude ya cum laude, nggak masalah gitu. Jadi kalau TA-nya lama juga nggak masalah. Di saya itu ada angkatan 15 mulai Juli terus lulus April. Jadi teman-temannya itu udah lulus April setelahnya ya, bukan April sebelumnya. Jadi udah Juli, Oktober, April gitu ya, baru lulus April. Dapat sekolah di luar, di Korea, nggak masalah gitu. Kalau lama TA itu nggak masalah, yang penting hasilnya aja. Dan harusnya juga nggak akan mempengaruhi nilai. Dapat A kok saya kasih A, kalau emang bagus saya nggak akan mempermasalahkan ini TA-nya lama banget gitu, terus nilainya jadi D gitu, nggak, B gitu, nggak. Kalau emang bagus ya A gitu. Saya lebih mementingkan kualitasnya dia. Dan saya yakin kebanyakan dosen juga kayak gitu. Selama walaupun lama tapi nggak macem-macem, alasannya itu jelas, lama itu ya nggak masalah, pasti bagus kok nilainya. Itu cuma nakut-nakutin aja itu. Soalnya kalau lama kan akreditasi itu nanti ke sana larinya. Akreditasi kampus nanti bisa turun gitu-gitu loh ujungnya.
sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama mahasiswa sih itu. Namanya dipaksa-paksa buat lulus cepet gitu. Tapi kalau mau lama juga nggak masalah harus. Berarti nggak apa-apa kan Bu sebenarnya Bu lulus 4,5 tahun terus TA-nya bagus, itu kayak 4,5 tahunnya nggak bakal mempengaruhi akreditasi gitu kan Bu? Kayak pengen nyari pengalaman lebihnya aja sih dalam kerjain TA gitu itu. Nggak masalah harusnya. Nggak masalah. Dan saya nggak, kalau memang TA-nya bagus itu bakal dikasih A. Saya nggak cuman gara-gara lebih seberapa gitu, berapa bulan terus tiba-tiba nilainya turun, itu cuman rumor aja, itu ada. Itu tadi saya kasih contoh itu yang angkatan 15 itu. Jadi lulusnya itu sampai 3 kali ganti topik, terus baru lulus April gitu. Awalnya sama Pak Hermawan, terus lempar ke saya akhirnya, terus ya udah gitu. Ganti-ganti dapat April dan masih A kok nilainya. Terus abis itu, dan dia lulus April, Juli itu udah dapat sekolah di luar. Gara-gara TA-nya memang bagus gitu. Aprilnya bukan April yang awal ya, April setahun setelahnya. Kan paling cepat biasanya lulus April ya, kalau mulai Juli lulusnya April. Nah ini April tahun setelahnya, nambah setahun. Apalagi kan kalau kayak Mehmet kan mau keluar gitu kan, 6 bulan di luar kan nggak susah, mau kayak gimana mau TA di sana gitu. Itu pasti nambah itu kuliahnya. Saya yakin nambah itu. Tapi nggak masalah sih, kan di ITB nggak ada sistem honors kayak di NTU gitu. Kalau mau cum laude aja itu 4,5, mau 5 tahun pun menurut saya nggak akan deh. Nggak ada peraturannya kan, cum laude-nya bakal hilang. Setahu saya nggak deh. Saya pernah dengar ada sih Bu kayak 4 tahun gitu, tapi nggak tahu masih ada atau enggak. Kak, yang aturan harus lulus 4 tahun cum laude itu, coba dicek lagi. Harusnya sih enggak sih menurut saya. Enggak ada deh, coba deh dilihat. Bu, izin bertanya Bu, membahas mengenai cum laude gitu. Kalau misalnya pengen melanjutkan ke higher degree, misalnya mau sekolah lagi gitu, itu apakah seberapa dilihatnya itu Bu mengenai cum laude, mengenai nilai gitu? Atau gitu? Di atas 3 itu masih bisa. Itu tadi saya bilang, saya contohnya angkatan berapa ya? Ini kamu angkatan 18 ya? Angkatan 16 Abdurrahman, kenal nggak? Iya. Nah, Abdur itu IPK-nya 3,4 apa 3 gitu, nggak cum laude lah. Itu udah dapat beasiswa di KAIS. Itu TA sama saya. Itu dapat beasiswa dari KAIS. Lanjut S2 di sana. Jadi itu nggak cum laude. Saya ingat dia nggak cum laude, tapi IPK-nya bagus tapi nggak cum laude. Itu dapat S2 beasiswa dari KAIS. Jadi nggak, tapi memang TA-nya memang bagus gitu. Izin Bu, berarti mengenai TA itu sangat krusial Bu ya, mengenai kualitas dari TA-nya itu sangat krusial itu untuk menentukan misalnya pengen lanjut lagi. Tergantung programnya. Kalau misalnya MSc tadi kan ya, yang coursework itu TA-nya sih nggak begitu mempengaruhi. Cuman kan kalau yang masuk MN kayak Abdur itu kan riset tuh, master by riset gitu. Jadi mau nggak mau harus ngejual TA-nya pas nulis surat-suratnya, kan nanti nulis motivation letter, nulis saya juga harus ngasih rekomendasi, itu kan nanti juga pas di interview juga bakal ditanya gitu. Terus yang angkatan 15 itu yang saya ceritain yang mundur 1 tahun itu tuh dia dapat direct, jadi langsung PhD degree dia itu. Jadi itu memang ngejual TA, berkas TA-nya itu dia kirim ke supervisornya, ke calon supervisornya, terus di interview ditanyain macam-macam ya, masih seputar TA-nya ini juga. Baik Bu, sangat menarik Bu ya, ternyata ada jalur seperti itu juga caranya. Ya, tapi memang nyari sekolah itu memang harus
usahanya itu harus ekstra gitu, kayak apa ngirim aplikasi sana sini gitu. Karena kan memang beda ya, maksudnya ITB kan rankingnya nggak bagus-bagus banget gitu. Jadi kalau mau aim sekolah yang bagus itu mau nggak mau usaha dari kamu harus kuat gitu, harus email profesor sana sini, harus nyoba beasiswa ini itu gitu. Jadi jangan nunggu ditawarin orang itu nggak akan gitu. Jadi memang harus ekstra. Itu yang mahasiswa saya yang saya ceritain itu sampai berapa ya, dia ngirim email sampai 50-an sampai 100-an gitu sana sini di email. Terus akhirnya ada yang nyangkut beberapa dan dia bisa milih akhirnya mana yang ngasih beasiswa paling bagus gitu. Ya. Jadi lebih berpengaruh. Ya, silakan, Matt. Gak apa-apa, duluan aja. Oke. Jadi lebih berpengaruh kayak ngehubungin supervisor di universitas tujuan atau kayak tes masuknya gitu ya, Bu? Dua-duanya sih boleh dicoba. Dua-duanya boleh dicoba. Kalau ada misalnya kayak Abdur itu dia KAIS itu ada buka program, terus dia daftar, terus sama lulus kan, terus dia suruh dikontak sama dijodohin lah sama kampusnya. Ini coba kontak dosen ini cocok apa enggak gitu. Jadi dicoba 2 jalur aja. Kalau ngemail dosennya langsung itu biasanya dana penelitian dosennya yang dipakai buat sekolahin kamu. Kalau yang ada programnya itu biasanya beasiswanya itu dari universitasnya, bukan dari dosennya. Jadi ada dua jalur. Jadi kalau ada buka dari universitasnya atau dari dosennya, dicoba aja semua. Oke, Bu. Alfa mau lanjut nanya nggak? Udah. Oke. Mau nanya ini sih, Bu. Kan tadi kayak si Kak Ruth ya, kalau nggak salah, yang keterima langsung PhD itu. Nah, kayak kita tahu TA kita atau calon TA kita tuh banyak dosen yang minat untuk melanjutkan penelitian di situ tuh kayak gimana ya? Kayak tahu topik tertentunya itu gitu, Bu? Sebenarnya apa yang dia kerjakan sekarang itu nggak nyambung loh sama TA-nya. Jadi udah beda. Yang dilihat sama dosen di luar itu kamu bisa riset atau enggak, itu aja sih sebenarnya. Karena pasti beda yang dikerjain pas S1 dengan yang di luar itu beda. Sebenarnya yang dilihat memang dari cara nulis, apa ada pengalaman, nulis, publish. Yang UT itu lulusnya memang dia kan nambahnya banyak tuh, jadi dia ada conference, terus ada proceeding, terus ada paper juga, jadi dia double itu lulusnya, jadi memang banyak, makanya dia dikasih. Jadi dia ada paper di Q1 sama proceeding, ada 2 itu. Jadi jadi memang yang dia kerjakan sekarang tuh bukan TAS 1-nya. Saya dikasih tahu sama dia udah beda. Cuman yang dilihat sama dosennya di sana pas dia diterima itu ya pengalaman dia selama S1 tuh ngapain aja gitu. Bisa nggak ini anak lanjut PhD gitu. Risetnya gimana gitu. Itu yang dilihat sama mereka. Kalau ya Kak, berarti KUT itu kan lulus dengan kayak dengan paper di Q2 sama di proceeding gitu kan, Bu? Nah, itu tuh kayak kalau misalnya proceeding oke lah kayak daftar lewat conference gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat ngedaftarin paper ke Q2 tuh kayak ada dosen pembimbingnya kan, dan itu kayak gimana ya? Kayak ngeajuin paper Q2 tuh tapi bukan kayak topik TA-nya gitu, atau itu topik TA-nya, Bu, yang dimasukin? Enggak, itu enggak topik TA-nya dia. Jadi dia tuh saya suruh ngebantuin mahasiswa S2.
mau nggak ngebantuin mahasiswa S2, dan dia mau gitu. Jadi saya sebenarnya dan mahasiswa S2-nya nulis paper, ya udah nama dia saya masukin karena dia ikut ngebantuin. Kan nulis paper nggak mungkin sendiri kan, biasanya nulis paper kan ada banyak nama tuh. Ini ada yang bantuin ngukurin ini ada yang bantuin bikinin sampel, ini ada yang nge-sem gitu. Itu masing-masing orang tuh punya peran sendiri. Dan saya bilang sama dia, mau nggak bantuin ini, ada anak S2 lagi nulis paper, mau nggak bantuin dia? Dia bilang ya udah mau. Ya, tapi ini nggak ada hubungannya sama TA kamu, nggak apa-apa, dia bilang. Berarti kayak ditawarin dan kita nge-apply gitu ya Bu jatuhnya? Ya itu tergantung dosennya juga. Jadi intinya tuh komunikasi, bilang aja sama dosennya. Mehmet mau TA sama siapa rencananya? Antara sama Ibu atau sama Pak Haji sih Bu? Oh oke. Ya maksud saya sama Pak Haji nanti kalau mau sama Pak Haji disampaikan aja. Pak tuh saya tuh mau nulis paper, saya tuh mau lanjut S2 gimana disampaikan aja. Oke Bu. Kan sekarang lagi pula sekarang kan pembimbingnya tuh harus 2. Ya peraturannya tuh sekarang tuh pembimbing tuh harus 2. Nanti bilang aja kalau mau sama Pak Haji, Pak saya satu lagi sama Bu Afri bisa nggak? Bilang aja kayak gitu sama dia. Oh baik Bu. Jadi peraturannya tuh sekarang seperti itu. Jadi nggak tahu juga saya kenapa. Jadi harus ada 2 dosen pembimbing sekarang itu. Oke Bu, nanti dicoba. Siapa tahu ya lulus lamanya bisa banyak pengalaman gitu Bu. Iya, nggak masalah sih. Itu UT nggak cum laude loh. Dia nggak cum laude 3-4 apa ya? Nggak di atas 3 gendut tapi nggak cum laude, saya ingetnya gitu. Jadi memang yang dilihat sama orangnya memang pengalaman dia, risetnya kayak gimana gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke Bu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau nanya tambahan gitu? Ya nih udah jam 5 loh ini. Dari aku cukup sih, Matt. Kalau ada nanti bisa lewat email atau apa silakan. Nanti saya bisa jawab. Oke, yaudah. Mungkin udah dulu ya kali. Terima kasih Bu kalau udah mau ditanya-tanyain. Ya, sama-sama. Ini udah boleh live ya? Iya, boleh Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, sukses lah. Terima kasih banyak Bu. Yo. Sehat terus. Duluan. Assalamualaikum. Makasih banyak teman-teman. Makasih teman-teman. Semangat Matt. Yuk. Makasih. Yo. Thank you, Matt.